semuanya. Senang sekali kita masih bertemu dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini sehingga kami dapat beribadah hari ini. Amin. Selamat beribadah teman-teman semuanya. Hai teman-teman, di ibadah hari ini Carmen ingin mengajak teman-teman semua untuk memuji Tuhan bersama dengan penuh sukacita. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Segala Puji Syukur.
Serukan nama Tuhan saat kita memuji Tuhan ya. Dadah. Teman-teman, hidup kita harus dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan merawat keluarga kita semua. Tuhan memberikan kasih dan cintanya yang begitu besar kepada kita. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau semua kehidupanku. Pam 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 pam. Sejak kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita penuh dengan sukacita ya teman-teman. Wah teman-teman, percaya tidak kalau hati kita dipenuhi dengan puji-pujian itu menyenangkan sekali loh buat Tuhan. Kita menyembah, kita memuji, kita bersorak-sorai buat Tuhan, itu sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Tidak perlu lama-lama lagi teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penyanyi penuh, Raja segala raja. Hatiku
Sekarang teman-teman boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. See you teman-teman. God bless you. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Lucy Sansan. Nah, sekarang saatnya apa? Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitabnya. Nah, sebelum kita mau dengarkan cerita Alkitab, duduk yang manis dulu semuanya. Iya, udah duduk semuanya? Good. Sekarang kita mau berdoa. Kalau berdoa tangannya gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk ikut Sansan berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, sekarang saya mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahasa Sansan hari ini mau tunjukin sebuah gambar. Ada yang tahu gambar apa ini ya? Batu ditumpuk-tumpuk-tumpuk, terus atasnya ada kayu, terus dinyalakan api di atasnya. Apa ini ya? Nah, ini zaman dahulu disebut mezbah. Mezbah. Apa tuh mezbah? Mezbah itu tempat untuk persembahan zaman dulu untuk Tuhan. Nah, dulu itu bukan kasih persembahan pakai uang, tapi kasih persembahan dengan membakar kambing domba di atas mezbah ini. Untuk siapa? Dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau orang zaman dulu berbuat dosa, gitu ya, berbuat dosa, berbuat yang Tuhan nggak suka, gitu ya, maka orang tersebut juga harus mengorbankan seekor kambing domba dibakar di atas mezbah. Hari ini Bahasa Sansan juga mau cerita seorang bapak yang membangun mezbah dan mengorbankan sesuatu buat Tuhan. Nah, yuk dengerin ceritanya Bahasa Sansan. Adik-adik, ini adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham, Tuhan sudah menepati janjinya. Bapak Abraham punya seorang anak laki-laki, diberi nama Ishak. Siapa nama anaknya Bapak Abraham? Ishak. Iya betul ya. Nah, Ishak ini anak satu-satunya yang Bapak Abraham punya. Bapak Abraham belum punya lagi anak, cuma Ishak aja ya. Nah, suatu hari Tuhan berbicara kepada Bapak Abraham. Abraham, pergilah ke Gunung Moria, persembahkanlah Ishak sebagai korban bakar untukku. Hah? Loh, biasanya yang jadi korban bakaran itu kan kambing domba yang dibakar di atas mezbah. Tapi Tuhan minta Ishak untuk dikorbankan di atas mezbah dibakar. Hah? Tapi Bapak Abraham tahu dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Abraham dan Ishak. Tuhan yang paling tahu yang terbaik untuk Bapak Abraham dan Ishak. Maka Bapak Abraham memutuskan untuk percaya. Besok paginya Bapak Abraham bangunkan Ishak ya, dan ajak Ishak ke Gunung Moria untuk mempersembahkan korban bakaran mezbah buat Tuhan. Nah, Bapak Abraham siap-siap nih naik kuda sama para pelayannya pelan-pelan. Ketika mereka sampai di Gunung Moria, mereka harus naik kan ke atas gunung. Bapak Abraham bilang sama pelayannya, kalian tinggal di bawah gunung sini, aku sama Ishak yang akan naik. Ishak pun bantu papahnya ya, bantu Bapak Abraham
bawa kayu buat nanti untuk bakaran ya, untuk ditaruh di atas mezbah. Mereka naik ke atas gunung. Ishak tanya ke bapak Abraham, Pah, ya, mana kambing dombanya? Kita kan mau persembahkan mezbah buat Tuhan. Kok kambing dombanya nggak ada? Bapak Abraham bilang, nanti Tuhan yang akan menyediakan kambing dombanya. Ayo naik. Sampai di atas gunung Moria, Bapak Abraham mulai tata batunya, bikin mezbah, taruh kayunya, dan Ishak siap dipersembahkan buat Tuhan. Waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak jadi korban bakaran buat Tuhan, terdengar suara Tuhan. Stop Abraham, jangan sakiti anak itu. Wah, ternyata Tuhan hanya mau menguji Bapak Abraham, apakah Bapak Abraham benar-benar percaya dan mau taat kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat bahwa Bapak Abraham mau percaya dan taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu waktu Bapak Abraham menengok ke belakang, ada kambing domba yang sedang tersangkut di semak-semak. Maka kambing domba itu dipakai untuk menggantikan Ishak menjadi korban bakaran, dibakar di atas mezbah. Bapak Abraham dan Ishak mempersembahkan kambing domba itu untuk dibakar di atas mezbah. Lalu Tuhan bilang sama Bapak Abraham, disitu juga ada Ishak. Tuhan mengulang janjinya, Abraham, keturunanmu akan sangat banyak seperti banyaknya bintang di langit. Tuhan mengulang janjinya. Kalau Tuhan berjanji pasti akan ditepati. Nah, adik-adik, tadi ada kambing domba yang Tuhan sediakan untuk menggantikan Ishak. Kambing dombanya digunakan untuk menjadi korban bakaran menggantikan Ishak. Ya, tapi adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan Allah ya mengirimkan Tuhan Yesus untuk menggantikan kita, dihukum, disalib, menebus kita semua yang berdosa. Siapa yang berdosa? Lause, papa mama, adik-adik, kita semua manusia di dunia ini berdosa, melakukan hal-hal yang Tuhan gak suka kita lakukan. Gak taat, marah-marah, ya, itu Tuhan gak suka, tapi kita kadang lakukan. Kita ini berdosa, tapi Tuhan Allah mengirimkan Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita. Harusnya siapa yang dihukum? Harusnya kita semua dihukum, karena yang berdosa kita, yang melakukan yang Tuhan gak suka kita. Harusnya kita yang disalib. Tapi Tuhan Allah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menggantikan kita di salib. Maka kita sudah bebas. Ya, kita sudah ditebus sama Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Adik-adik, Hasan ajak adik-adik untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus saya. Terima kasih Tuhan. Tolong saya untuk dapat percaya kepada Engkau. Tolong saya untuk makin hari boleh taat kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saatnya aktivitas. Hari ini kita ada 2 aktivitas ya. Aktivitas yang pertama, Papa Mama ambilkan aktivitas rumah nomor 5 yang ini. Ya. Nah, kalau dibuka gitu ya. Nah, soal apa? Soal Tuhan menyediakan. Tadi waktu di Gunung Moria, kira-kira Tuhan kasih apa ya untuk Bapak Abraham sama untuk menggantikan Ishak ya? Nah, adik-adik, yuk tarik garis. Ini ada angka 1, 2, 3, tarik garis ya dari angka 1 ke berarti 2, setelah 2, 3, setelah 3, 4, seterusnya ya. Membentuk gambar apa ini ya? Itu jawabannya. Adik-adik bisa warnai juga. Aktivitas yang pertama ini bernilai 30 poin. Kalau ada dikerjakan ini, jadi dapat 30 poin. Aktivitas yang kedua ya. Nah, untuk Mama ambilkan yang ini. Nah, ada gambar banyak ya bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita dan Tuhan terus menyertai kita sampai sekarang. Ya, jadi adik-adik nggak usah takut. Waktu belajar ada Tuhan menemani, menyertai. Waktu adik-adik sakit ke dokter ada Tuhan menyertai, menemani. Waktu adik takut sama anjing, takut sama gugu lagi digonggongin ya. Nah, ada tuh Tuhan yang menjaga, menyertai. Waktu gelap, mati lampu, ya takut, ya ingat ada tuh Tuhan yang menyertai, yang terus ada untuk kita. Nah, waktu hujan petir, suaranya tuh ya takut. Ingat ada Tuhan yang selalu ada dan menyertai adik-adik semuanya. Ya. Nah ini adik-adik bisa, kalau bisa gunting sendiri ya bentuk apelnya ini ya, gambarnya ini. Kalau belum bisa gunting bisa minta tolong Papa Mama gitu ya, guntingkan, bantu terus adik-adik lubangin ini tiap apelnya. Lubangin lalu dibuat, dikasih tali ya, boleh pita, boleh benang wool, boleh benang biasa ya, kasih tali, bisa digantung di stick gitu ya, atau sedotan. Nah, bikin gantungan deh dari gambar-gambar ini ya. Aktivitas yang kedua ini juga bernilai 30 poin. Kalau adik-adik kerjakan dapat 30 poin dari yang kedua. Kalau adik-adik kerjakan aktivitas pertama dan kedua, berarti tadi adik dapat 30 poin tambah 30 poin, 60 poin. Jangan lupa juga ya adik-adik ya, kalau adik-adik kerjakan sekarang, kerjakan hari ini, minta Papa Mama fotoin ya. Terus cepet-cepet biar Papa Mama kirim ke guru mentor. Adik-adik bisa dapat tambahan 20 poin kalau selesai mengerjakan semua aktivitas pada hari ini juga ya. Jadi segera kerjakan ya bareng Papa Mama aktivitasnya. Terus minta Papa Mama fotoin dan kirimkan ke guru mentor ya, supaya adik-adik total dapat 80 poin. Aktivitas pertama 30 poin, aktivitas kedua 30 poin, kerjakan hari ini dapat tambahan 20 poin. Jadinya 80 poin dapatnya. Selamat mengerjakan aktivitas bersama Papa Mama. Demikianlah ibadah kita hari ini. Berharap anak-anak bersukacita, anak-anak tetap bersemangat di dalam beribadah. Sebelum menutup ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah ucapan syukur kenaikan kelas dan juga ibadah ucapan syukur ulang tahun BCS akan kita adakan pada tanggal 15 Agustus 2021 pada hari Minggu pukul 10 pagi lewat Zoom. Nah, Rosa berharap anak-anak semuanya bisa join bersama-sama. Ingat ya, 15 Agustus 2021 pukul 10 lewat Zoom. Jadi ini diadakan secara bersama-sama untuk kita join. Nah, acaranya apa saja? Yang pastinya kita akan bersama-sama beribadah, dengar firman Tuhan. Ada juga pengumuman pemenang lomba
menggambar atau menghias muk. Wah, jangan lupa ya untuk join ya. Nanti anak-anak juga akan disambut oleh lose-lose per kelas. Kita akan melihat teman-teman kita yang seangkatan ya, wajahnya seperti apa, apakah sudah berubah mukanya ya, sudah lama nggak ketemu. Nanti pada waktu itu kita akan bersama-sama bertemu. Oke? Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, saya ingatkan buat anak-anak yang belum menyelesaikan untuk menghias atau menggambar muk tersebut, segera kumpulkan kepada guru mentor untuk kemudian dilihat dan dinilai yang akan diumumkan pada waktu ibadah ucapan syukur kenaikan kelas dan HUT BCS ya. Segera ya. Dan pengumuman yang ketiga adalah anak-anak silahkan kalau sudah menyelesaikan berbagai aktivitas, jangan lupa untuk difoto dan juga dikumpulkan kepada guru mentor. Setiap minggu semua yang sudah anak-anak kerjakan akan guru-guru mentor nilai gitu ya, kumpulkan poinnya. Poin-poin tersebut akan kita tukarkan pada bulan September 2021 dan anak-anak akan memilih sendiri rewardnya seperti apa nih gitu. Jadi jangan lupa untuk segera kumpulkan. Dan pengumuman berikutnya adalah jika anak-anak dan orang tua ingin memberikan persembahan, silahkan persembahan tersebut dikirimkan atau ditransfer pada rekening berikut ini. Baiklah, demikian saja pengumuman hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Lose mengajak kita untuk sama-sama berdiri. Dan kita akan menaikkan segala pujian kita kepada Tuhan Allah yang luar biasa itu. Kita mau nyanyi To God Be the Glory. Even when I'm scared,
all my